Sejatinya dia bukan petualang, bukan juga seorang penjelajah. Dia hanyalah seorang pemuda biasa yang gemar belajar ilmu agama dan sastra. Namun, perjalanan spiritualnya ke tanah suci Mekah mengubah dirinya menjadi penjelajah dunia terbesar yang dimiliki Islam dan dunia. Dialah Ibnu Battuta. Tanjir, kota paling barat dunia Islam inilah penjelajah Muslim yang pernah dimiliki dunia Ibnu Battuta berasal. Sebuah kota pantai paling utara Maroko. Kota terakhir yang ditaklukkan kaum muslimin di wilayah yang dulu dikenal dengan Maghrib Al-Aqsa. Di kota yang berbatasan dengan Spanyol ini, aku, sang musafir, mencoba menelusuri kebesaran seorang Ibnu Battuta. Aku sempat heran, mengapa tokoh sehebat Ibnu Battuta tak ada sejarah apapun yang bisa aku temui di kota kelahirannya. Namun begitu, Ibnu Battuta sangat populer di kota asalnya ini. Hingga namanya diabadikan sebagai nama bandara di kota Tanjir. Semua kebesaran yang dimiliki Ibnu Battuta sejatinya berawal dari impiannya untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah. Ibadah rukun Islam kelima yang juga menjadi impian semua muslimin yang tinggal jauh dari Makkah. Pada tahun 1325 Masehi, restu orang tua Battuta mengantarkan dirinya mengawali perjalanan panjangnya menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Pemuda bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati Al-Tanji ini pun mulai mengarungi gurun pasir, menuju Mesir, melalui gurun Sinai, dan berakhir di Laut Merah, jalur yang jarang dilalui para jemaah haji. Jalur ini ternyata penuh liku, jauh lebih sulit dari yang dikira. Namun, pengalaman inilah yang menempa dirinya hingga menjadi seorang petualang sejati. Ibnu Battuta kemudian berputar mengikuti jalur yang biasa dilalui menuju Makkah, yaitu jalur Damaskus, Syria. Jalur inilah yang justru menguntungkan dirinya karena bisa singgah ke tanah suci Al-Quds, Palestina. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. Dari Damaskus, Ibnu Battuta berangkat bersama karavan rombongan haji. Rombongan terdiri dari kaum muslimin kaya dan miskin, terpelajar dan biasa saja, pedagang dan cendekiawan. Semuanya pergi bersama-sama tanpa ada yang membanggakan status sosialnya. Ini sangat mengesankan pada diri Ibnu Battuta. Ibnu Battuta kemudian mengawali prosesi hajinya setelah berziarah ke Masjid Nabawi. Dan suasana haji di tanah suci Makkah semakin membuka wawasan Ibnu Battuta. Berjumpa dengan banyak orang, Ibnu Battuta berusaha meningkatkan kualitas silaturahim dengan mendekati orang-orang yang bisa diajak bermudzakarah serta berbagi ilmu dan pengalaman. Setiap orang dari berbagai macam bangsa yang dijumpainya selalu menarik bagi dirinya. Ketertarikan yang mengawali perjalanan panjang, menjelajahi dunia hingga membawa dirinya sebagai penjelajah melampaui kehebatan penjelajah dunia yang pernah ada. Di kota Tanjir, tempat asal Ibnu Battuta, aku, sang musafir, semakin tergelitik dengan inspirasi Ibnu Battuta dalam mengawali petualangannya berkeliling dunia. Nah Kang, dari sini kita bisa ngelihat daratan Spanyol nih Kang. Spanyol. Salah satu negara yang pernah dikunjungi oleh Ibnu Battuta. Memang sih Kang tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan
di mana tepatnya Ibnu Battuta itu memulai perjalanan panjangnya. Tapi dari sinilah Ibnu Battuta memulai perjalanan terakhirnya. Dia berangkat menuju Spanyol di kota Granada, lalu melanjutkan petualangannya ke wilayah Maghrib, Afrika Utara, dan kembali lagi ke Maroko untuk tinggal di sana. Kalau kita melihat bagaimana Ibnu Battuta mengawali petualangannya, boleh saya katakan itu adalah petualangan yang tidak disengaja, Mas Yogi. Karena awalnya Ibnu Battuta pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Saat itu, ibadah haji merupakan ibadah yang didambakan oleh seluruh umat Islam yang sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Salah satunya adalah Ibnu Battuta yang jauh-jauh dari Maroko rela untuk melakukan perjalanan panjang. Ke Mekah untuk berhaji ya kan? Iya. Di sanalah Ibnu Battuta mulai berkenalan dengan manusia dari berbagai bangsa, berbagai ras, berbeda suku. Dan itu yang membuat Ibnu Battuta tertarik. Terinspirasi untuk mengetahui bagaimana kehidupan asli mereka. Dari situlah Ibnu Battuta bertekad untuk melaksanakan petualangan yang panjang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menekankan kita semua untuk memahami seluruh ciptaannya. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah, amatilah, pelajarilah, pahamilah. Dan itulah yang dilakukan oleh Ibnu Battuta. Melihat orang-orang baru di sekitarnya pada saat itu, Ibnu Battuta langsung tertarik, terinspirasi untuk mengenali kehidupan mereka yang sebenarnya. Ini pengalaman mahal, Mas Yogi. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, pengalaman orang lain hendaknya menjadi inspirasi bagi kita. Qul siru fil ard. Berjalanlah di muka bumi ini. Fanzuru kaifa bada'al khalq. Dan lihatlah bagaimana Allah memulai penciptaan manusia. Karena apa, Mas Yogi? Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ketertarikan Ibnu Battuta untuk lebih mengenal bangsa-bangsa lain menguatkan hatinya untuk menjelajahi dunia yang belum dikenalnya. Dari tanah suci Mekah, ia mengawali perjalanannya. Dan kawasan Asia menjadi tujuannya. Pada tahun 1330 Masehi, di usianya 27 tahun, tanpa dibekali perangkat ilmu jelajah, Battuta mengawali petualangannya dari Jeddah menuju India. Meski terlahir dari kota pantai, Battuta tak pernah punya pengalaman perjalanan laut, dan itu cukup menakutkan dirinya. 2 hari di laut, kapal yang ditumpanginya terombang-ambing ombak hingga terdampar di Afrika. Namun, musibah ini justru mengantarkan dirinya lebih mengenal wilayah pesisir Afrika. Berkat silaturahmi, Battuta selalu mendapat pertolongan orang-orang yang dikenalnya. Hingga bisa meneruskan pengembaraannya mengenal negeri Yaman, Somalia, pantai-pantai Afrika Timur, dan kembali ke Teluk Aden. Ia pun terus menyisir wilayah Timur Tengah, Oman, Hormuz di Persia, dan Bahrain. Dari Persia, Ibnu Battuta berkesempatan singgah di kota Baghdad, Irak. Sisa-sisa kejayaan peradaban Islam kekhalifahan Abbasiyah yang besar benar-benar mengesankan dirinya. Berbagai pengalaman-pengalaman dan pelajaran yang ia dapat dalam perjalanan, ia rekam dengan baik dalam benaknya. Hingga akhirnya pada tahun 1332, melalui Yaman, ia kembali ke tanah suci Makkah. Setahun di tanah suci, dorongan petualangan Battuta kembali mengusik nalurinya. Menaiki sebuah kapal Genoa yang berlayar ke pantai selatan Asia Kecil, lalu meneruskan perjalanan darat. Ia jelajahi stepa-stepa di Rusia Selatan hingga Siberia. Ia sempat berniat menuju Kutub Utara, namun
batal karena dinginnya cuaca daerah yang disebut tanah gelap karena tak pernah ada sinar matahari. Pada tahun 1333, setelah perjalanan panjang melewati wilayah Iran, Anatolia, dan Asia Tengah, Ibnu Battuta akhirnya singgah di tepi sungai Indus, tepi barat India, yang dikuasai oleh Muhammad Shah II, penguasa Islam di Delhi. Berkat kepiawaiannya dalam hukum Islam, ia diangkat menjadi Qadi atau Hakim Agung di Delhi hingga lebih dari 7 tahun. Battuta pun semakin matang. Dalam sebuah misi ke Cina, singgah di kawasan Samudra Pasai di Aceh. Dua minggu di negeri Nusantara ini, Ibnu Battuta benar-benar mendapat pengalaman baru yang sangat mengesankan dirinya. Ia mencatat Samudra Pasai yang hijau kala itu dipimpin Sultan Mahmud Malik Zahir, Sultan Alim dan pandai. Kala itu, kesultanan ini menjadi pusat studi Islam di Asia Tenggara. Selesai mengemban misinya di Cina, Ibnu Battuta pun kemudian kembali ke tanah suci Makkah untuk menunaikan ibadah haji keempat kalinya pada tahun 1348 Masehi. Dari Makkah, ia memutuskan kembali ke negerinya, Maroko. Di kampung halamannya di kota Tanjir, kedua orang tuanya telah tiada akibat wabah yang melanda Timur Tengah. Sungguh petualangan yang sangat istimewa. Setiap perjalanannya selalu diawali dari tanah suci Makkah dan berakhir kembali di Makkah. Kota suci Makkah seakan menjadi poros dari petualangannya. Kang, ini adalah pusat dari kota Tanjir, Kang. Nah, di belakang kita ini adalah gerbang menuju Medina Qodimah. Betul. Yaitu pintu menuju kota lama. Ya. Dan di dalam kota lama ini, Kang, Medina Qodimah, terdapat makam Ibnu Battuta berada, Kang, ya? Iya, dan Mas Yogi tahu tidak siapa Ibnu Battuta? Ibnu Battuta itu bukanlah seorang petualang. Tetapi dari perjalanannya itu dia menjadi seorang petualang sejati melebihi para petualang lainnya yang dikenal oleh dunia. Ibnu Battuta selalu mengawali perjalanannya dari Mekah dan kembali ke Mekah. Kenapa harus Mekah, Mas Yogi? Apa rahasia di balik itu? Mekah adalah pusat dari spiritual umat Islam di seluruh dunia. Bukan hanya sekarang, tetapi dari zaman nabi-nabi terdahulu, Mekah selalu menjadi pusat dunia pada saat itu. Para nabi berangkat haji ke Mekah. Dan para nabi mencari perlindungan ke Mekah ketika umatnya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga harus melihat bahwa para ahli geografis Islam menjadikan Mekah sebagai porosnya. Al-Idrisi misalnya, Mas Yogi, seorang pembuat peta pertama di dunia Islam, juga membuat peta dan menjadikan Mekah sebagai porosnya. Itulah mengapa, Mas Yogi, Ibnu Battuta menjadikan Mekah sebagai titik awal dan titik akhir dari petualangannya. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya bangunan suci pertama untuk manusia adalah yang terdapat di Mekah. Di Tanjir, kota kelahiran Ibnu Battuta, aku sang musafir kembali menelusuri jejak Ibnu Battuta. Menurut beberapa sumber, kehidupan Ibnu Battuta berakhir di kota lama Tanjir. Kota lama yang sangat khas dengan pemukiman Arab. Di antara bangunan-bangunan yang dipisahkan oleh gang-gang sempit ini, aku menelusuri jejak sang pengembara. Semakin dalam memasuki lorong-lorong kota lama, aku menemukan sebuah makam sederhana, hanya berukuran sekitar 3x3 meter. Disinilah tempat peristirahatan terakhir Ibnu Battuta. Makam ini selalu tertutup dan dijaga seorang juru kunci yang jarang berada di tempat.
Beruntung aku bisa bertemu dan berziarah di makam Ibnu Battuta. Aku sempat terkejut saat pertama kali melihat bentuk makam sang pengembara ini. Ini semakin mempertegas dugaanku. Ibnu Battuta bukan terlahir dari kalangan bangsawan. Ia hanyalah orang biasa. Begitulah sejarah yang hanya mengabadikan sosok-sosok kalangan terhormat. Namun, disinilah aku melihat kebesaran seorang Ibnu Battuta. Ia telah mengukir sejarahnya sendiri, jauh dari pengaruh nama besar keluarga dan status sosialnya. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Gimana Mas Yogi, udah lihat-lihat ke dalam? Udah, saya sudah ke dalam tadi ke makam Ibnu Battuta, Kang. Gimana? Di luar dari bayangan saya, Kang. Karena seorang yang memiliki nama besar seperti Ibnu Battuta, makamnya sangat sederhana, Kang. Iya. Di tengah perkampungan, di tengah gang-gang sempit. Nih, saya tidak habis pikir nih, Kang. Memang tidak disangka Mas Yogi, makam Ibnu Battuta sangat sederhana. Berlokasi di tempat umum di tengah kota tua. Dan tahu tidak Mas Yogi, bahwa Ibnu Battuta adalah orang yang berasal dari kalangan biasa. Bukan seorang bangsawan, bukan keturunan orang yang kaya raya, bukan pejabat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ibnu Battuta mampu menjadikan dirinya sebagai orang besar. Ini pelajaran yang luar biasa. Kita bisa lihat Mas Yogi, bagaimana Ibnu Battuta mampu membesarkan dirinya sendiri tanpa bantuan orang tua, tanpa bantuan keluarganya. Karena laisal fata man yaqulu kana abi. Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan inilah orang tuaku. Walakinnal fata man yaqulu ha anadha. Tetapi seorang pemuda adalah yang mengatakan inilah aku. Dan itulah Ibnu Battuta. Inilah dia. Dia mampu menciptakan sejarah. Dia mampu menjadikan suri tauladan bagi generasi selanjutnya. Sejarah inilah yang penting. Kita harus mengingat tokoh-tokoh besar. Dari sejarah mereka itulah kita banyak mengambil hikmah dan pelajaran. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kisah-kisah sejarah. La'allahum yatafakkarun. Semoga mereka bisa berpikir, merenungi pelajaran dari apa yang ada dalam sejarah itu. Tetapi Mas Yogi, kita tidak hanya melihat pelajaran dari orang-orang yang mendahului kita. Orang-orang besar yang sudah menciptakan sejarah bagi kita. Kita tidak hanya membaca sejarah orang-orang besar di masa lalu. Tetapi kita juga harus menciptakan sejarah kita sendiri untuk jadi pelajaran bagi orang-orang di generasi selanjutnya. Subhanallah, Kang. Pelajaran buat saya, Kang. Sejak pulang ke kota asalnya di Tanjir ini, Battuta sempat berkelana ke Andalusia dan meneruskan ke kawasan Afrika Dalam. Kawasan yang tak pernah tersentuh oleh penjelajah manapun di dunia. Akhirnya, Ibnu Battuta ke negerinya hingga akhir hayatnya pada tahun 1368 Masehi. Setelah menempuh perjalanan panjang sejauh 120.000 km dan singgah di 44 negara selama 30 tahun. Kisah perjalanan Ibnu Battuta diabadikan dalam sebuah buku yang tidak ditulisnya sendiri. Ia mendiktekan kisah perjalanannya kepada seorang sarjana bernama Ibnu Juzai yang ditemuinya di Iberia. Anehnya, penjelajahan dunia Ibnu Battuta baru diketahui bangsa Barat setelah 300 tahun kemudian. Kitabnya yang berjudul Rihlah atau Perjalanan ditemukan di Aljazair. Namun catatan perjalanan Ibnu Battuta ini kemudian menjadi salah satu acuan ilmu peta dan sosial dunia. Jika saja Ibnu Battuta memperoleh publisitas yang sama dengan penjelajah yang lain, namanya pasti sejajar, bahkan melampaui Marco Polo dan Columbus sebagai seorang penjelajah dunia.